Donasi dakwah multimedia Nidaus Salam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan tafsir juz amma, tafsir juz 30. Kita masuk di surat yang baru, yaitu surat Al-Asr. Dan surat Al-Asr adalah surat Makkiyah, yaitu diturunkan oleh Allah Ta'ala sebelum hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Dan surat ini merupakan surat yang sangat penting. Bahkan surat ini mencakup semua pokok-pokok di dalam agama Islam. Di dalam agama kita, pokok-pokoknya disebutkan oleh Allah Ta'ala secara ringkas di dalam surat Al-Asr. Dan saking pentingnya surat ini, sampai para sahabat kalau mereka berjumpa, kemudian mereka ngobrol, maka mereka kalau ingin berpisah, pasti salah satu di antara mereka membacakan surat ini sebagai nasihat kepada saudaranya. Sebagaimana disebutkan sama Abdullah bin Hasan, beliau berkata, "Kana rajulani min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza iltaqaya." Dahulu jika ada dua orang sahabat yang bertemu, lam yaftariqa illa ala ayyaqra'a ahaduhuma 'alal akhar surat al-'asr. Maka mereka tidak akan berpisah kecuali salah satu dari dua orang itu membacakan kepada temannya surat al-'asr sampai selesai. Tsumma yusallimu ahaduhuma 'alal akhar. Selesai membaca surat al-'asr, baru akhirnya mereka berpisah. Mereka setelah itu mengucapkan salam, kemudian mereka berpisah. Karena pentingnya surat ini sampai para sahabat, mereka terus mengingatkan saudara mereka, teman-teman mereka dengan surat Al-Asr, yaitu jangan sampai kita merugi. Dan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika beliau merenungkan ayat ini, maka beliau sampai belum mengatakan, kata Imam Syafi'i, "Lau tadabbaron nas hadhihi surata lawasi'athum." Jika manusia merenungkan surat ini, yaitu surat Al-Asr, lawasi'athum, niscaya surat ini mencukupi urusan agama mereka. Yaitu surat Al-Asr itu cukup. Maksudnya cukup di sini, kata Syekh Utsaimin, belum mengatakan yang dimaksud dengan cukup itu bukan cukup secara rincian agama. Kalau rincian agama enggak cukup karena pendek sekali suratnya. Karena sholat, puasa itu semuanya butuh rincian. Tapi kata beliau mengatakan, kata Syekh Utsaimin, ayat ini cukup bagi setiap orang dalam urusan agama jika ayat ini dijadikan sebagai pondasi motivasi. Jadi ayat ini diturunkan oleh Allah Ta'ala sebagai motivasi hidup, bagaimana kehidupan manusia. Sehingga orang-orang yang dia itu menjadikan surat ini sebagai motivasi hidupnya, supaya dia itu, bagaimana cara dia itu keluar dari kerugian, maka niscaya surat ini cukup untuk urusan agama mereka, dan cukup untuk menyelamatkan mereka dari api neraka jahanam, dan untuk memasukkan mereka ke surga. Karena surat ini sebagai motivasi hidup manusia. Intinya di sini, intinya surat Al-Asr ini walaupun pendek, walaupun cuma 3 ayat, surat yang sangat penting
Surat yang sangat mulia, dan ini surat sebagai pondasi bagaimana cara kita keluar dari kerugian. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal asr, demi al-asr, yaitu demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada pada kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan orang-orang yang beramal soleh, wa tawasau bil haqqi, orang yang saling memberikan nasihat, wasiat di atas kebenaran, wa tawasau bis sabri, dan memberikan wasiat di atas kesabaran. Inti dari surat Al-Asr ini, intinya bahwa manusia itu dalam masalah waktu manusia semuanya berada pada kerugian. Sehingga dalam memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita, semua kita itu rugi. Kita semuanya merugi dalam waktu kita. Kecuali orang yang bisa keluar dari kerugian itu, kecuali 4 amal, kecuali 4 perkara yang dengan itu kita bisa keluar dari kerugian. Cara mengeluarkan kita dari kerugian dengan kita itu memiliki 4 perkara. Kalau kita memiliki 4 perkara ini, maka kita itu keluar dari kerugian yang ada. Tapi kalau kita tidak mengamalkan 4 perkara ini, maka kita itu rugi. Yang pertama, 4 perkara yang pertama adalah ilmu. Dan puncaknya ilmu itu adalah iman. Sehingga iman tidak bisa kita raih kecuali harus dengan ilmu. Jadi yang pertama, bagaimana cara kita keluar dari kerugian? Yang pertama, kita berilmu. Kemudian yang kedua, wa amilus solihati, dan kita beramal soleh. Beramal soleh itu maksudnya mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Kemudian yang ketiga, cara kita keluar dari kerugian, kita saling menasihati di atas kebenaran, yaitu dakwah. Kita sampaikan kepada teman-teman kita, kepada orang lain, kebenaran yang sudah kita dapatkan dan kebenaran yang sudah kita amalkan. Kemudian yang keempat, dan kita harus sabar. Kita harus sabar. Berarti ada 4 perkara. Yang 4 perkara ini adalah cara supaya kita bisa keluar dari kerugian, yaitu ilmu, kemudian amal, kemudian berdakwah, kemudian sabar. Jadi ada 4 perkara di mana kita itu bisa keluar dari kerugian. Di surat ini, Allah Ta'ala pertama kali menyebutkan surat ini dengan sumpah. Allah Ta'ala bersumpah dengan Al-Asr. Dan Al-Asr itu kata para ulama, Az-zaman alladzi yaqa'u fihi harakatu bani Adam. Yang dimaksud dengan asr ini adalah waktu atau zaman di mana semua gerakan dunia itu semuanya berada pada zaman itu. Ini pendapat yang masyhur. Pendapat yang paling masyhur bahwasanya asr itu artinya zaman. Sehingga sering kita katakan wal asr, demi masa. Demi masa, yaitu asr itu masa. Tetapi sebagian ulama seperti Zaid bin Aslam, beliau mengatakan asar di sini itu adalah huwal asyi, yaitu waktu asar. Yaitu waktu asar itu sebelum maghrib. Sejak kita masuk waktu asar sampai terbenam matahari, itu namanya waktu asar. Sehingga yang masyhur di kalangan para ulama, asar di sini itu maksudnya masa. Yang dimaksud dengan asar itu masa. Tapi sebagian ulama mengatakan asar itu waktu sholat asar. Waktu sholat asar. Kenapa kok yang dipilih itu waktu sholat asar sampai Allah bersumpah dengan itu? Karena sholat asar merupakan sholat terbaik. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Jagalah sholat-sholat kalian dan sholat wusta kalian, sholat yang terbaik. Yaitu apa sholat yang terbaik? Yaitu sholat asar. Sehingga sholat asar itu waktu yang paling mulia. Tetapi pendapat yang paling masyhur, asar di sini itu artinya masa, artinya zaman. Dan di sini Allah bersumpah dengan waktu. Allah Ta'ala bersumpah dengan masa, Allah bersumpah dengan zaman. Dan sering sekali Allah Ta'ala itu bersumpah dengan waktu. Allah bersumpah dengan waktu duha, wadduha, wal laili,
demikian juga waktu malam, demikian juga waktu fajar wal fajri, demi waktu fajar. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan kenapa kok sering sekali Allah itu bersumpah dengan waktu-waktu. Dengan waktu wasubuhi, waktu subuh. Dan yang lainnya, kenapa kok sering sekali Allah itu bersumpah dengan nama waktu? Karena saking mulianya waktu. Sehingga ketika ada sebuah makhluk, ada makhluk di mana Allah sering bersumpah dengan nama makhluk itu, maka menunjukkan makhluk itu makhluk yang sangat mulia. Menunjukkan berarti waktu itu adalah nikmat yang Allah ciptakan dan merupakan nikmat yang paling mulia dan besar yang Allah berikan kepada kita, kepada manusia. Kalau ada orang bertanya, berarti boleh bersumpah dengan makhluk boleh. Yaitu karena asar itu walaupun itu Allah bersumpah dengan nama itu, tapi asar itu waktu. Dan waktu itu makhluk. Dan waktu itu makhluk. Apakah boleh kita itu bersumpah dengan nama makhluk? Maka tidak dibolehkan. Bersumpah dengan makhluk tidak dibolehkan, bahkan itu termasuk bentuk kesyirikan. Pertanyaan terus, bagaimana dengan ini? Allah bersumpah dengan waktu, Allah terkadang bersumpah dengan tempat, bahkan terkadang Allah itu bersumpah dengan nama sebuah makanan, seperti watini wa zaitun, demi buah tin dan zaitun. Ada yang mengatakan tin dan zaitun itu buah. Ada juga yang mengatakan tin dan zaitun itu tempat penghasil buah tin dan zaitun. Demikian juga Allah bersumpah dengan nama waktu. Berarti boleh nggak bersumpah dengan nama waktu, bersumpah dengan tempat, bersumpah dengan sesuatu? Hukumnya bagi kita tidak dibolehkan. Bagi makhluk, bagi kita sebagai manusia dan hamba, maka tidak boleh kita bersumpah dengan nama selain Allah Ta'ala. Sedangkan Allah dalam Al-Quran, maka itu haknya Allah Ta'ala. Mau Allah bersumpah dengan dirinya sendiri, atau Allah bersumpah dengan nama makhluk, maka itu haknya Allah Ta'ala. Tapi kalau kita tidak dibolehkan bersumpah atas nama makhluk, tidak dibolehkan. Dan kalau Allah, jadi kenapa bersumpah dengan nama makhluk nggak dibolehkan? Karena sumpah itu bentuk pengagungan. Bentuk pengagungan yang paling tinggi. Sehingga tidak boleh orang itu mengagungkan dengan pengagungan yang paling tinggi kecuali hanya Allah Ta'ala. Sehingga sumpah harus dengan nama Allah Ta'ala. Sedangkan Allah terkadang bersumpah dengan nama tempat, atau nama waktu, atau nama benda. Kenapa? Karena Allah pengen mengagungkan tempat, waktu, dan benda itu. Dan itu hanya Allah Ta'ala. Sehingga kalau Allah boleh, karena itu hanya Allah Ta'ala. Tapi kalau kita tidak dibolehkan. Tidak boleh kita itu bersumpah dengan selain Allah Ta'ala. Wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia benar-benar berada pada kerugian. Di sini kalau kita perhatikan di sini, Allah menguatkan kerugian manusia, bahwa manusia itu benar-benar rugi, itu sampai dikuatkan dengan 3 penguat. Dan itu hebatnya bahasa Arab. Mungkin di kita enggak terasa di kita ini. Jadi di bahasa Arab itu, kalau kita itu ngomong dengan bahasa biasa datar, maka itu tidak ada penguatan. Maka nanti bahasa Arab itu ada namanya huruf-huruf yang digunakan sebagai penguat, namanya takkid. Namanya huruf takkid, yaitu sebagai penguat, bahwasanya saya itu benar-benar mengatakan seperti ini, jadi penguat. Nah itu apa? Tujuannya supaya tidak ada orang yang sedikit ada keraguan terhadap apa yang saya omongkan, sehingga saya butuh penguatan kata. Nah, itu jadi ada namanya huruf-huruf penguat. Di sini itu ada 3. Kalau kita perhatikan itu ada 3 penguat. Menunjukkan apa? Menunjukkan dahsyat sekali Allah Ta'ala itu menyebutkan tentang masalah ini, yaitu masalah kerugian bagi setiap orang. Yang pertama di sini disebutkan inna, sesungguhnya. Nah, sesungguhnya itu penguat. Bisa kita mengatakan Muhammad datang. Sama enggak dengan kalimat sesungguhnya Muhammad itu datang? Nah, itu kalimat sesungguhnya. Kalimat sesungguhnya itu sebagai penguat. Kalau saya mengatakan Muhammad datang, Muhammad hadir, itu kalimat biasa. Itu sebagai mimbabil akhbar, pengabaran saja bahwasanya Muhammad itu datang. Tapi kalau saya ngomong dengan orang yang masih ragu dengan apa yang saya kabarkan, ada orang saya mengatakan Muhammad hadir, orang itu kayak hatinya nggak terlalu percaya, maka saya katakan sesungguhnya
Muhammad itu hadir, yaitu kalimat sesungguhnya itu menguatkan. Sehingga orang-orang yang ragu itu, dia itu mempercayai kabar yang saya bawa. Itu kalau pakai sesungguhnya. Tapi kalau ada orang yang dia itu sudah pakai sesungguhnya, nggak percaya lagi, dikuatkan lagi dengan penguat 2 atau terkadang sampai 3. Jadi kalau sudah penguatan 3, maka itu sudah tidak ada bantahan, tidak ada keraguan terhadap kabar yang saya bawakan. Jadi pertama itu inna, sesungguhnya itu untuk penguat. Yang kedua ada kalimat qasamnya, kalimat sumpah. Sumpah itu untuk menguatkan demi Allah gitu. Seperti misalkan kalau ada orang menjual barang, saya jual barang ini dengan sekian. Itu biasa, itu kalimat-kalimat yang datar lah itu. Tapi kalau saya mengatakan demi Allah, barang ini saya jual sekian, itu kalimat dia sampai bersumpah itu. Maka itu menunjukkan kekuatan kalimat yang saya bawakan. Itu biasanya sumpah itu untuk menguatkan orang-orang yang dia itu nggak percaya dengan omongan kita. Sehingga kita katakan demi Allah. Ya, itu kalau seperti ini berarti apa? Saya itu ingin menguatkan kalimat yang saya bawakan. Kemudian ketiga, penguat yang ketiga itu ada kalimat la. Lafi. Kalau seandainya saya katakan innal insan fi husrin, sesungguhnya manusia berada pada kerugian. Itu benar, itu namanya penguat. Sesungguhnya itu ada penguat. Tapi saya katakan manusia berada pada kerugian. Itu namanya kalimat datar. Tapi kalau saya katakan al-insan lafi, la, ada lanya pendek, lafi, la itu sungguh, benar-benar, itu kalimatnya itu. Sesungguhnya manusia, berarti kalau kalimat sempurnanya itu ada 3 penguat di sini itu. Demi Allah, sesungguhnya manusia benar-benar berada pada kerugian. Nah, berarti ada 3 penguat. Sesungguhnya, demi Allah, sungguh-sungguh atau benar-benar berada pada kerugian. Sampai 3 dikuatkan, ada 3 penguat sama Allah Ta'ala. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Allah menyebutkan manusia berada pada kerugian itu nggak main-main dalam masalah waktu. Yaitu, kenapa Allah sampai menguatkan 3 kali ini? Supaya menjadi perhatian kita. Supaya menjadi perhatian kita, jangan sampai kita itu jatuh pada kerugian. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia, demi Allah, semuanya berada pada benar-benar kerugian, yaitu semuanya itu berada pada kerugian yang nyata. Kalimat al-insan, dan itu hebatnya bahasa Arab lagi, kalau kita belajar bahasa Arab nanti kita dapat kaidah-kaidah seperti ini. Maka itu sering saya sebutkan bahwa Al-Quran itu indahnya di bahasa Arabnya. Indahnya di bahasa Arab. Kenapa? Karena ketika kita pahami dengan bahasa kita itu enggak kelihatan indahnya, itu enggak kelihatan. Seperti saya tadi mengatakan dengan bahasa Indonesia, sesungguhnya manusia benar-benar berada pada kerugian. Orang biasa. Orang itu biasa. Jadi kenapa? Karena kita nggak punya kaidah-kaidah itu nggak tahu gitu loh. Tapi kalau saya ngomong bahasa Arab dengan orang Arab tahu sekali. Innal insana lafi khusrin. Orang Arab itu ketika mendengar seperti ini, itu nggak main-main. Dia itu akan mendengar dengan sesama. Kenapa? Karena saya cuma ngomongnya tidak cuma al insanu fi khusrin. Manusia berada pada kerugian. Kalau orang ngomong seperti itu, ya saya pun tahu. Tapi supaya kamu nggak jatuh, akhirnya saya kuatkan kalimat saya sebagai bentuk kamu itu harus hati-hati benar-benar. Sehingga dikuatkan dengan kalimat itu. Kalau dalam bahasa Arab itu biasa. Jadi kaidah-kaidah itu mereka paham. Tapi kalau di bahasa Indonesia itu enggak. Karena kita jarang pakai kaidah-kaidah seperti itu. Dan intinya di sini bahwa manusia itu mereka berada pada kerugian yang nyata berkaitan dengan waktu. Karena Allah sebelumnya bicara masalah waktu, yaitu dalam pemakaian waktu itu banyak yang rugi. Dan disebutkan al-insan itu walaupun mufrad, jadi kalau kita belajar bahasa Arab, itu lafadz ada yang namanya lafadz mufrad, menunjukkan jumlahnya itu bilangnya 1. Kemudian nanti ada lafadz yang menunjukkan bilangan banyak, namanya jamak. Itu kalau di bahasa Indonesia pun nggak ada. Itu adanya di bahasa Arab, indahnya bahasa Arab di situ. Contohnya misalkan gini, al-kitabu. Alkitab itu lafadz yang menunjukkan 1, nggak usah kamu menyebutkan 1, itu sudah 1 itu. Indi kitabun, saya punya buku. Berarti 1. Indi kitabun, menunjukkan kamu itu punya buku. Tapi kalau saya ingin memiliki buku yang banyak, saya mengatakan indi kutubun. Kutub itu berarti menunjukkan bukunya itu banyak. Itu hebatnya bahasa Arab di situ.
Kalau bahasa Indonesia kan enggak, saya punya buku. Kalau banyak, saya punya buku-buku. Diulang lagi kalimat buku-buku. Ya kan? Atau saya mengatakan saya punya banyak buku. Harus mendatangkan dua kata gitu. Coba kalau kita lihat bahasa Arab ya, bahasa Arab itu ringkas sekali. Kutubun, lafadznya satu, lafadznya kutubun, menunjukkan banyak kitab. Kalau bahasa Indonesianya harus didatangkan kalimat banyak. Saya punya banyak buku. Berarti harus mendatangkan kalimat sendiri namanya banyak. Atau mendatangkan kalimat yang diulang, saya punya buku-buku. Nah, kalimat bukunya diulang lagi. Sehingga apa? Sehingga istilahnya itu kalau kita sebagai orang, ya kita tahu bahasa Indonesia, kemudian kita tahu bahasa Arab, bahasa Indonesia itu boros kata. Bahasa Indonesia itu boros kata. Di mana dalam bahasa Arab cukup menggunakan dengan satu kalimat, di bahasa Indonesia itu harus berkalimat-kalimat untuk menerjemahkan satu kalimat itu. Ya kan? Dan itu sering kalau kita mendapatkan di Al-Quran seperti itu. Misalkan ini, kalau orang mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah. Itu kan boros sekali itu. Kalimatnya itu boros sekali dalam bahasa Indonesia itu. Kalimat bahasa cuma alhamdulillah, dua kata. Alhamdulillah. Dua kata. Alhamdulillah. Tapi coba terjemah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, segala puji hanya milik Allah. 5 kata loh ini. Ya, segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillah, 2 kata dalam bahasa Arab harus diterjemahkan minimal 5 kata dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Karena terlalu borosnya bahasa Indonesia itu. Jadi bahasa Indonesia itu boros. Nah itu kalau saya itu menerjemahkan buku misalkan. Buku bahasa Arab yang 1 jilid, terjemahkan itu bisa 2 jilid. Bisa 3 jilid diterjemahkan itu. Kenapa? Karena borosnya bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu boros. Nah di sini innal insana, al-insan itu lafadznya mufrad, lafadznya 1. Kalau pengen banyak namanya nas. Maka ada surat an-nas. An-nas itu banyak. Banyak manusia, banyak orang-orang. Jadi kalau satu orang itu namanya al-insan. Insan itu 1 orang. Tapi kalau banyak itu namanya an-nas. Sehingga nas itu banyak orang. Tidak bisa nas itu 1 orang, nggak bisa. Nas itu menunjukkan banyak. Tapi indahnya bahasa Arab, yaitu indahnya bahasa Arab itu ada terkadang kaidahnya itu satu lafadz yang menunjukkan satu, tapi yufidul umum, mencakup keumuman kepada siapa saja yang masuk dalam kalimat itu. Itu pakainya nanti alif wal lam. Jadi alif wal lam, innal insan, al-insan, alnya itu menunjukkan keumuman. Sehingga sering kita katakan sesungguhnya semua manusia. Kita artikan sesungguhnya semua manusia. Pertanyaan, semua orang. Kalimatnya itu innal insan diartikan sesungguhnya semua orang berada pada kerugian. Pertanyaan di sini, semua itu dari mana dapatnya? Dapatnya kalimat semua itu dari mana? Dari keumuman alif wal lam. Jadi alif wal lam itu menunjukkan keumuman. Menunjukkan semua yang masuk dalam jenis manusia, maka dia masuk ke sini. Sehingga diartikan sesungguhnya setiap orang, semua orang mereka berada pada kerugian. Nah, berarti di sini intinya Allah Ta'ala berfirman wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia demi Allah semuanya berada benar-benar dalam kerugian. Di sini rugi di sini yaitu dia masuk dengan rugi itu adalah rugi dalam pemanfaatan waktu. Rugi dalam memanfaatkan waktu. Jadi banyak kita itu dalam masalah waktu kita itu rugi. Kenapa rugi? Karena kita itu tidak memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Dan kerugian yang paling besar itu bukan kerugian dalam dunia. Kita bisnis, terkadang kita rugi, iya. Kita urusan dunia, terkadang kita rugi, iya. Tetapi kerugian yang paling ngeri, kerugian yang paling mengerikan itu adalah kerugian nanti di hari kiamat. Sehingga kerugian di hari kiamat itu sangat mengerikan. Kenapa? Karena kerugian di hari kiamat itu panjang, maksudnya itu akibatnya itu panjang, bukan hanya sekedar orang rugi selesai. Dunia rugi selesai, tapi di hari kiamat enggak seperti itu. Maka itu orang-orang yang rugi di hari kiamat mereka adalah orang-orang yang paling mengerikan ruginya. Maka supaya tidak rugi nanti di hari kiamat, karena hari kiamat itu kerugiannya sangat mengerikan, akhirnya kita itu diperintahkan untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita tergoda dengan kenikmatan dunia, tergoda dengan istri, tergoda dengan anak,
tergoda dengan harta, sampai akhirnya kita itu melupakan ibadah kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena nanti hari kiamat kita akan rugi. Oleh itu Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Munafiqun ayat ke-9, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta kalian dan anak kalian melalaikan waktu-waktu kalian untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang mengamalkan seperti itu, yaitu siapa yang lalai untuk berzikir kepada Allah Ta'ala karena tergoda dengan harta dan anak, maka dia itu nanti orang-orang yang rugi. Nah itu ketika kita itu tidak menggunakan waktu dengan baik, itu rugi, maka Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan itu perintah kepada kita, supaya kita itu beraktivitas. Satu aktivitas selesai, lanjut aktivitas yang kedua. Aktivitas yang kedua selesai, lanjut yang ketiga, terus seperti itu. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat syarah, yaitu ayat ke-7 sampai ke-8 Alam Nashrah. Allah Ta'ala berfirman, fa idza faraghta fansab. Wahai Muhammad, kalau kamu sudah selesai dalam satu aktivitas, fansab, yaitu cari aktivitas yang lain. Sehingga jangan sampai kita itu menjadi orang pengangguran, orang yang santai, orang yang duduk di rumah, nggak ada kerjaan. Untuk urusan akhirat kita nggak ada kerjaan, dunia juga kita nggak mendapatkan pekerjaan. Yaitu maksudnya apa? Orang itu kalau bisa, kita itu diperintahkan mencari akhirat. Kalau sudah capek, kita cari dunia. Jangan sampai kita itu nggak dapat dua-duanya. Kalaupun kita itu bisa misalkan menggabungkan dua-duanya, kita bisa beraktivitas dunia dan akhirat, bisa, itu alhamdulillah, kita dapat kebaikan dunia dan hari kiamat. Tapi kalau orang nggak bisa, ya sudah, kita mencari akhirat dulu. Yang penting kita siapkan bekal untuk menuju akhirat, walaupun dunia kita tidak maksimal. Kalau kita nggak mampu seperti itu, ya nggak ada masalah lah. Kita dapat dunia, tapi kita jangan lupa akhirat. Jangan sampai kita lupa akhirat kita. Tapi kalau yang kondisi yang keempat, orang nggak dapat dunia, nggak dapat hari kiamat, itu orang yang paling rugi. Orang yang paling rugi. Maka itu kita target kita itu kan kita dunia, akhirat kita bahagia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wahai Tuhanku, berikan kepada kita kebaikan dunia dan kebaikan hari kiamat. Kalau kita bisa menggabungkan dua-duanya, luar biasa. Kita bisa menggabungkan dua kebahagiaan dunia dan hari kiamat, itu luar biasa. Kalau tidak bisa, maka Allah Ta'ala mengatakan, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata. Wahai Muhammad, cari kenikmatan yang Allah siapkan di hari kiamat. Yaitu kejar akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupa untuk mencari dunia. Yaitu kenikmatan dunia. Kalau kita nggak bisa menggabungkan kebaikan dua-duanya, kita cari yang paling utama akhirat dulu. Setelah capek baru kita mencari dunia, walaupun dunia nggak maksimal. Kalau ini nggak bisa lagi, maka cari dunia, walaupun kita maksimal di dunia, tapi kita jangan sekali-kali lupa akhirat kita. Walaupun akhirat itu standar minimal lah itu. Yang penting akhirat itu standar minimal. Yaitu maksudnya standar minimal itu, minimal kita jaga kewajiban, kemudian kita minimal jaga dari perkara-perkara yang Allah haramkan, terus itu. Kita jaga untuk mengamalkan kewajiban, kemudian kita tinggalkan yang haram, itu sudah cukup, wis, itu batasan minimal. Walaupun perkara sunnah, perkara yang sunnah itu kita masih malas mengerjakan, nggak ada masalah. Yang penting jaga kewajiban. Perkara yang wajib dijalankan dengan sebaik-baiknya, perkara yang haram ditinggalkan, walaupun setelah itu sibuk kita dengan dunia, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi yang terbaik memang kita itu cari akhirat, itu lebih mulia. Jangan sampai dunia nggak dapat, akhirat juga nggak dapat. Itu yang paling rugi. Orang seperti ini adalah orang yang paling rugi nanti di hari kiamat. Dan rupanya orang-orang yang mereka itu nanti di hari kiamat mereka tidak bisa mendapatkan kebaikan, akhirnya mereka itu ketika sudah datang ajal mereka, baru mereka itu menyesal, akhirnya mereka ingin kembali. Akhirnya ada cuma penyesalan, kenapa saya dulu tidak beramal kebaikan. Sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan dalam banyak ayat, di dalam banyak ayat Allah Ta'ala menyebutkan penyesalan orang-orang yang ketika dia malas-malasan untuk mengejar akhirat, setelah itu baru datang ajal. Ketika ajal sudah mau datang, baru akhirnya mereka itu menyesal. Allah Ta'ala berfirman misalkan dalam surat Al-Munafiqun ayat ke-10 sampai 11. Allah Ta'ala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu
berinfaklah dari harta yang Allah karuniakan kepada kalian sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian kematian. Ketika datang kematian, baru dia mengatakan fayaqula ya rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Tuhanku, jika seandainya ajalku diakhirkan sampai sedikit lagi lah, fa asaddaqa wa akum minas solihin, saya akan sedekah dan saya akan menjadi orang soleh. Maka Allah Ta'ala mengatakan wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Tidak mungkin ajal seseorang diakhirkan ketika sudah datang waktunya. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Ta'ala tahu terhadap apa yang kalian kerjakan. Ya laitani qaddamtu li hayati. Sampai ada juga yang mengatakan, wahai Tuhanku, wahai jiwaku, jika seandainya dulu itu kamu berbuat banyak kebaikan. Sehingga banyak ada cuma penyesalan, penyesalan, dan penyesalan. Tidak ada ruginya, yaitu tidak akan selesai penyesalan mereka. Dan memang kehidupan dunia itu sangat melalaikan, sehingga banyak kita itu tidak memanfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Sampai akhirnya nanti ketika orang itu menyesal, dia baru berpikir rupanya dunia itu kayak orang minum kopi saja. Yaitu kayak kita itu mampir di rest area sebentar, buang hajat, kemudian makan, minum, setelah itu jalan lagi. Nah itu sampai Allah telah menggambarkan dalam surat An-Nazi'at ayat ke-46, bagaimana ucapan orang-orang yang sudah meninggal dunia, dia merasakan dunia itu kayak apa? Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Orang-orang yang melihat neraka jahanam menyala-nyala, mereka itu akan merasa lam yalbathu, tidaklah mereka itu tinggal di dunia illa ashiyatan, kecuali kayak waktu sore. Jadi kita selesai pulang dari kerja, kita minum di warung kopi untuk menunggu waktu maghrib, itulah auduhaha, atau kita itu mengisi waktu kosong di waktu duha. Bangun tidur sebelum kita berangkat kerja, kita aktivitas santai dulu lah gitu. Santai, duduk-duduk, minum kopi, sarapan, itulah kehidupan dunia. Yaitu kehidupan dunia itu sangat cepat sekali dan sangat pendek sekali, maka gunakan kesempatan yang masih ada itu dengan sebaik-baiknya. Sampai Rasulullah SAW beliau mengatakan, ightanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang akan menghalangi kalian. Ada 5 perkara, manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Kenapa? 5 perkara itu akan hilang. Setelah itu nanti akan datang 5 perkara yang itu akan menghalangi kalian untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Apa itu 5 perkara? Yang pertama, hayataka qabla mautika. Manfaatkan waktu hidup kamu sebelum kamu mati. Waktu hidup itu akan berakhir, nggak mungkin kita itu hidup selama-lamanya. Kalau waktu hidup itu nggak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, setelah itu habis, datang waktu mati, baru kita nanti akan menyesal. Kita pengen kita itu punya kehidupan yang kedua, tapi nggak ada kesempatan lagi. Yang kedua, wasihataka qabla saqamika. Yang kedua, manfaatkan waktu sehat kamu sebelum datang waktu sakit kamu. Kita sekarang sehat itu nggak selamanya. Sampai kapan Anda itu sehat terus? Kalau sehat itu waktu sehat, gunakan dengan sebaik-baiknya waktu itu. Jangan ketika sakit baru dia itu punya angan-angan, nanti kalau saya sehat, saya akan ibadah kepada Allah Ta'ala. Rugi. Belum tentu kamu itu sehat. Belum tentu kamu itu punya kesempatan untuk sehat lagi. Wa faraghaka qabla saghalika. Kemudian yang ketiga, gunakan kesempatan waktu yang masih kosong, yaitu kita itu masih punya waktu kosong itu alhamdulillah, sebelum waktu sibuk kamu. Kita sekarang apalagi masih muda, orang masih muda itu Masya Allah luar biasa, banyak waktu-waktu kosong yang terbuang anak-anak muda itu. Sehingga bingung anak-anak muda itu mau memanfaatkan untuk apa? Akhirnya ya mereka kongkong-kongkong di jalan-jalan, demikian juga mereka isinya ya ngobrol di kafe, mereka nggak genah kegiatan mereka, padahal waktu kosong banyak sekali itu. Coba kalau dimanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, nanti akan datang waktu itu sibuk dia itu. Ketika mereka sudah menikah, sudah punya anak, sudah nggak ada waktu lagi untuk ngobrol, untuk ini nggak ada lagi. Sehingga apa? Kesempatan ketika kita itu masih punya waktu kosong itu gunakan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena nanti kita itu semakin hari semakin sibuk kita ini. Bukan semakin hari itu semakin kita itu longgar, semakin kita itu kosong, nggak bisa. Semakin hari kita semakin sibuk dan semakin sibuk. Maka kesempatan yang ada, mumpung kita itu belum terlalu sibuk, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena nanti akan datang waktu di mana kita sudah sibuk sekali, nggak ada lagi waktu setelah itu. Kemudian yang keempat, wasyababaka qabla haramika. Manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa muda itu masa emas.
di mana kekuatan kita itu semuanya penuh, full. Jadi full, semuanya itu kekuatan kita itu hebat semua itu. Manfaatkan mata kita yang masih penuh kemampuan mata, kemudian tangan, kaki, semua pikiran, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena itu nggak lama. Setelah itu akan datang masa tua. Masa tua mata kita sudah nggak jelas melihat, pikiran kita sudah nggak bisa fokus. Demikian juga tangan kita, kaki kita sudah nggak mampu dan sekuat masa muda. Kalau kita baru bertobat ketika masa tua, maka hilang banyak kebaikan yang bisa kita raih ketika kita itu masih muda. Kemudian yang kelima, yang terakhir, yaitu yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, wahinaka qabla fakrika. Manfaatkan waktu kamu kaya, waktu kamu punya harta, sebelum datang waktu miskin kamu. Terkadang kita itu ketika kaya ya, kita kaya. Coba kalau kita kaya, manfaatkan waktu kita itu, harta kita dengan sebaik-baiknya, luar biasa hasilnya. Tapi akhirnya kita manfaatkan untuk berfoya-foya, untuk bermain-main yang gak ada manfaatnya. Sampai akhirnya ketika bangkrut usaha kita, baru nanti kita dulu, kalau seandainya dulu saya punya uang, saya bisa bikin pondok, saya bisa bikin masjid, saya bisa nyantuni anak yatim. Sekarang saya pengen lah kalau saya punya harta itu, saya akan pengen seperti itu. Sudah terlambat. Sudah terlambat. Kalaupun Allah kasih harta lagi, belum tentu kamu itu menjalankan keinginan kamu itu. Sehingga intinya di sini, setiap kita punya kesempatan, mari kita gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena kesempatan itu nggak pernah berulang. Terkadang bisa kita ulang, dan terkadang kesempatan itu sudah tidak berulang. Nah itu ketika kesempatan itu terkadang nggak bisa berulang, maka gunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Nah itu dalam masalah waktu itu banyak orang ruginya di sini. Orang itu banyak ruginya itu ketika dia itu tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Dan waktu itu kalau kata pepatah Arab atau kata Imam Syafi'i, kalau pepatah Arab itu berbicara dalam waktu itu, mereka mengatakan al-waktu kas-saif illam taqta'hu qata'aka. Waktu itu ibarat pedang. Ibarat pedang. Kalau tidak engkau gunakan, manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menebas leher musuh, maka pedang itu, senjata itu akan makan tuannya sendiri, akan menebas leher tuannya sendiri. Jadi kita punya pedang ini, pedang itu kayak dua sisi yang berbeda. Pedang bisa kita gunakan untuk kebaikan kita dengan cara menebas dan membunuh musuh-musuh kita. Tapi pedang ini juga bisa menebas leher kita sendiri. Sehingga waktu itu seperti itu. Waktu bisa kamu gunakan untuk manfaat diri kamu sendiri, tetapi waktu bisa digunakan untuk menghancurkan diri kamu sendiri. Sehingga waktu itu kayak dua sisi yang berbeda. Nah, kalau pepatah Arab mengatakan al-waktu kas-saif illam taqta'hu qata'aka. Waktu itu ibarat pedang, kalau kamu tidak gunakan dengan sebaik-baiknya, maka pedang itu nanti akan menebas leher tuannya sendiri. Kemudian yang kedua, kata Imam Syafi'i, itu ada pepatah bagus juga. Di Arab beliau mengatakan wa nafsuka illam tusyaghilha bit ta'ah tusyaghilka bil ma'siyah. Jiwa kamu, diri kamu, kalau kamu tidak menyibukkan diri kamu untuk ketaatan, maka diri kamu itu akan menyibukkan kamu untuk berbuat kejelekan. Sehingga diri kita itu ada satu dari dua pilihan saja. Sibukkan diri kamu untuk ibadah, paksa atau sibukkan diri kamu untuk ibadah. Kalau tidak, maka diri kamu nanti akan menyibukkan kamu untuk kejelekan. Sehingga tidak ada namanya aktivitas itu nol, nggak ada kebaikan, nggak ada keburukan, nggak ada. Kenapa? Karena kita itu perang antara kita untuk menuju surga dengan syaitan yang ingin membawa kita ke neraka jahanam. Sehingga pilihannya cuma dua. Terus bagaimana kalau kita itu pengen menuju ke surga Allah Ta'ala? Maka caranya sibukkan diri kita dengan kebaikan. Nah itu diantara cara supaya kita itu nggak punya kesempatan untuk berbuat jelek. Itu caranya gimana? Kita itu fullkan waktu kita untuk ibadah. Fullkan waktu kita untuk ibadah. Semakin kita banyak waktu kosong, semakin kita itu banyak waktu nganggur, semakin kita itu nggak produktif dalam masalah kebaikan, maka nanti syaitan itu akan datang. Akhirnya syaitan akan menyibukkan kita untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dan itu pasti. Tidak mungkin syaitan itu melihat kita itu nganggur, kemudian kita dibiarkan begitu saja. Enggak. Ketika kita nganggur, mesti banyak kejelekan. Kejelekan itu banyak ketika orang itu nganggur. Baik itu kejelekan. Jadi nganggur, entah itu nganggur dalam masalah dunia, atau nganggur dalam masalah akhirat. Jadi maksudnya apa? Gunakan waktu kita itu dengan produktif. Entah itu produktifnya untuk akhirat kita. Kalau kita sudah nggak mampu, sudah produktif untuk dunia. Kalau sudah kita itu sibuk, kita itu nggak ada waktu lagi untuk berbuat kejelekan.
Biasanya orang-orang yang berbuat kejelekan itu kenapa? Karena nggak punya kesibukan dia itu, orang nganggur. Ketika orang nganggur itu akhirnya apa? Syaitan akan membuka pintu-pintu kejelekan. Di kampung saya itu, di Salatiga itu, dulu ketika belum kawasan industri itu belum pada masuk di tempat kita, banyak orang-orang itu nganggur, nggak punya kegiatan, nggak ada kesibukan, akhirnya ada kongko-kongko. Karena nggak ada kerjaan mereka itu. Ketika sudah kongko-kongko, akhirnya maksiat. Ya dan yang lainnya lah itu, kayak gitu kondisinya itu. Karena ya kita masa-masa mudanya seperti itu. Kita ikut sama orang-orang kampung seperti itu. Tapi sekarang, ketika saya pulang ke Salatiga, ke kampung saya itu sudah suasananya berbeda sekali. Kenapa? Karena sekarang sudah pabrik besar itu sudah masuk di kota kita. Akhirnya semua orang kerja semua. Semua orang kerja. Ketika sudah kerja semua, jarang saya itu melihat orang-orang itu sudah kumpul lagi malam, kemudian juga kongko-kongko, sudah nggak ada. Semuanya sibuk, semuanya capek mereka itu. Akhirnya apa? Pulang kerja mereka di rumah. Sudah di rumah mereka nggak ada yang keluar. Capek mereka itu, sudah capek dengan aktivitas mereka. Akhirnya apa? Pikiran-pikiran dosa, maksiat. Kalau sudah kumpul, akhirnya mereka itu nggak punya kerjaan, ya sudah kumpul mesti dosa. Kalau sudah kumpul-kumpul itu kongko-kongko mesti dosa dan maksiat. Sekarang sudah hampir, saya lihat itu sudah hampir nggak ada. Seperti itu sudah nggak ada lagi. Kenapa? Karena semuanya sibuk dengan kerjaan mereka. Jadi maksudnya itu, fa'idha faragta fansab. Kalau kamu sudah selesai dalam satu aktivitas, cari aktivitas yang lain. Jangan sampai kita itu nganggur, jangan sampai kita itu nggak punya kegiatan. Karena kalau sudah nggak punya kegiatan, syaitan akan masuk dan syaitan itu akan membukakan pintu-pintu dosa bagi kita. Sehingga di sini masalah waktu, Allah Ta'ala mengatakan innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia sungguh mereka berada pada kerugian. Semuanya rugi, kecuali siapa yang rugi itu, yang keluar dari kerugian itu. Allah di sini menyebutkan tentang cara supaya kita itu keluar dari kerugian. Caranya bagaimana? Kita mengamalkan 4 perkara. Kalau kita mengamalkan 4 perkara, maka kita itu akan keluar dari kerugian. Yang pertama, kita harus punya ilmu. Kita sibukkan diri kita itu untuk belajar, menuntut ilmu. Dengan ilmu itulah nanti kita akan mendapatkan keyakinan, iman. Karena iman itu kita bisa cari atau kita bisa peroleh dengan kita itu berilmu. Maka apa yang bisa kita itu mengeluarkan diri kita dari kerugian? Yang pertama, sibukkan kita dengan belajar. Sibukkan diri kita dengan belajar. Dengan belajar itu akhirnya kita bisa keluar dari kerugian. Yang kedua, setelah kita punya ilmu, sibukkan kita untuk mengamalkan. Sibukkan kita untuk beramal, mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Kalau kita sudah bisa mengamalkan, kemudian ketiga, sibukkan kita untuk mendakwahkan, mengajarkan ilmu itu kepada yang lain. Kalau kita sudah seperti ini, kemudian keempat, sibukkan kita untuk bersabar. Sibukkan kita untuk sabar, yaitu sabar dalam belajar. Belajar itu rupanya butuh kesabaran yang luar biasa. Sibukkan kita untuk beramal soleh, sibukkan kita untuk berdakwah. Kalau kita sudah bisa mengamalkan 4 perkara ini, maka nanti kita bisa keluar dari kerugian. Tapi kalau kita itu nggak bisa mengamalkan 4 perkara ini, ilmu nggak punya, amal nggak punya, apalagi dakwah yang nggak bisa, karena nggak punya ilmu, kemudian sabar yang nggak ada, maka orang itu semuanya rugi. Semuanya rugi, dan rugi yang paling berat itu bukan di dunia. Mungkin kita, karena kita itu nggak semangat bekerja, mungkin kita rugi karena kita menjadi orang miskin, kita nggak punya uang, kita nggak punya istri yang cantik, misalkan kita nggak punya anak, rugi kita ini. Kenikmatan dunia nggak bisa kita dapatkan. Tapi rugi yang paling besar itu rugi ketika kita di hari kiamat. Kenapa? Karena di hari kiamat itu akibat kerugian itu nggak sebentar. Kalau di dunia kan sebentar, kita akibat dari kerugian itu sebentar setelah itu selesai. Tapi kalau di hari kiamat itu akibat dari kerugian kita itu terus menerus nggak pernah berakhir. Yang ada cuma penyesalan, dan penyesalan itu nggak ada akhirnya. Nanti di hari kiamat itu penyesalan akan terus menerus kekal dan abadi. Sehingga orang-orang itu nanti di hari kiamat yang ada cuma menyesal, kenapa saya dulu tidak beramal, kenapa, dan kenapa. Dan rupanya kenapanya mereka itu nggak pernah berakhir. Sampai kapan mereka itu selesai dari kenapa dan kenapa, nggak pernah berakhir. Sehingga akibatnya fatal. Ketika kerugian itu akibatnya fatal di hari kiamat, maka tugas kita itu bagaimana kita itu menyelamatkan diri kita dari azab neraka jahanam, dan kita itu bisa meraih surga. Kalau kita sudah bisa seperti ini, kita bisa keluar dari api neraka jahanam dan kita bisa meraih surga, kita itu sukses kita ini. Kesuksesan yang sejati bukan dunia, bukan jabatan yang tinggi, bukan harta yang melimpah, bukan istri yang cantik, bukan.
Kesuksesan yang paling tinggi itu ketika kita bisa selamat dari api neraka jahanam dan kita itu bisa masuk ke dalam surga. Oleh itu Allah Ta'ala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata." Siapa yang Allah jauhkan dari api neraka jahanam dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Orang itu telah sukses dengan kesuksesan yang sejati. Sehingga suksesnya kita itu kapan? Kalau kita nanti bisa masuk surga dan kita selamat dari api neraka jahanam. Ya, sampai sini dulu azan. Nanti lanjut setelah azan sedikit. Ayo kita lanjutkan sedikit. Jadi telah kita sebutkan bahwa kerugian semua kita itu pasti akan merugi. Dan kerugian yang paling besar ketika rugi di hari kiamat. Ketika seseorang masuk ke neraka jahanam. Orang-orang yang masuk neraka jahanam mereka adalah orang-orang yang merugi dan kerugian mereka tidak pernah berakhir. Dan cara supaya kita bisa keluar dari kerugian caranya ada 4. Yang pertama kita beriman. Beriman itu maksudnya berilmu. Itu kewajiban pertama kita. Jadi kewajiban kita itu wajib mengeluarkan diri kita dari kebodohan. Oleh itu dalam agama kita Rasulullah SAW beliau bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Belajar hukumnya wajib bagi setiap orang muslim. Jadi kita itu semuanya wajib belajar. Kenapa? Karena dengan kita belajar akhirnya penyakit bodoh bisa hilang dari diri kita. Jadi belajar itu tujuannya apa sih? Tujuannya itu menghilangkan kebodohan. Kita belajar itu tujuannya menghilangkan kebodohan. Kenapa? Karena kita itu bodoh. Jadi semua kita itu dilahirkan dalam kondisi bodoh. Tidak ada di antara kita lahir sudah berilmu, enggak ada. Oleh itu Allah berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam kondisi bodoh, tidak tahu apa-apa. Jadi kita semuanya itu bodoh. Faja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Kemudian Allah menjadikan dalam diri kalian ada penglihatan, mata, ada pendengaran dan ada akal. Tujuannya apa? Supaya kan itu bisa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sehingga berarti apa? Berarti kita itu semuanya bodoh. Tidak ada di antara kita lahir sudah punya ilmu. Kita semuanya bodoh. Maka bodoh itu penyakit. Bodoh itu penyakit dan penyakit ganas. Penyakit berbahaya. Obatnya apa? Obatnya belajar. Jadi obatnya belajar. Nah itu belajar itu tujuannya apa? Tujuannya untuk menghilangkan kebodohan. Nah itu kalau orang itu belajar niatnya benar, kalau dia itu belajarnya niatnya benar, niatnya untuk menghilangkan kebodohan, niscaya ilmu itu, belajar itu merupakan amal soleh yang terbaik. Sampai Imam Ahmad beliau mengatakan, al ilmu la ya'diluhu syai'un idza sahhat niyatuhu. Belajar adalah amal terbaik di mana tidak ada amal soleh yang bisa menyaingi. Jadi amal terbaik yang kita kerjakan itu apa? Belajar. Tapi kata beliau, idza sahhat niyatuhu, jika niatnya benar. Jika tujuannya benar. Tujuannya apa? Li raf'il jahli an nafsihi wa ghairihi. Jika tujuan belajar itu untuk menghilangkan kebodohan dalam diri sendiri dan orang lain, maka itu namanya niat yang benar. Sehingga kita datang dalam pengajian, kita belajar, tujuannya apa? Kita itu pengen mencabut kebodohan. Karena kita itu semuanya bodoh. Semua kita bodoh. Maka jangan sampai merasa kita itu sudah pinter. Orang dia itu merasa sudah pinter, sudah cukup, sehingga tidak belajar lagi, itu menunjukkan akan bodohnya diri dia. Cukup sebagai cap bagi orang bodoh ketika dia sudah merasa cukup dengan ilmu yang dia miliki. Nah itu ada sebuah kenikmatan di mana Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk terus berdoa minta tambahan. Itu yaitu apa? Yaitu ilmu. Sedangkan dunia dan yang lain tidak pernah Allah Ta'ala mengatakan seperti itu. Tapi dalam ilmu Allah Ta'ala berfirman, "Qul faqul," katakan wahai Muhammad, "Rabbi zidni ilma." Tuhanku tambahkan kepada saya ilmu. Kenapa? Karena nikmat ilmu itu enggak pernah selesai. Seperti lautan enggak bertepi. Sehingga sampai kapan kita itu belajar? Kita itu belajar sampai mati. Tidak pernah kita itu selesai. Jadi yang pertama, aktivitas kesibukan yang bisa mengeluarkan kita dari kerugian itu, yang pertama kita sibukkan diri kita untuk belajar. Setelah kita tahu ilmu,
Setelah tahu ilmu, maka kewajiban kita kedua adalah mengamalkan ilmu itu. Yang perlu kita pahami, ilmu itu hanya sarana, bukan tujuan. Terus tujuannya apa? Kita itu belajar, tujuannya kita beramal. Jadi amal itu yang kita cari, yang kita kejar itu amal, bukan ilmu. Ilmu itu hanya sarana. Maka orang masuk surga itu bukan dengan ilmu. Orang masuk surga itu dengan amal soleh. Orang itu masuk surga dengan amal, bukan dengan ilmu. Maka Allah Ta'ala mengatakan, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke surga dengan amal yang kalian kerjakan. Bukan Allah Ta'ala mengatakan, udkhulul jannata bima kuntum ta'lamun. Masuklah kalian ke surga dengan ilmu yang kalian pelajari. Bukan. Karena ilmu itu tidak bisa memasukkan ke surga. Ilmu itu hanya sarana. Ilmu itu hanya sarana. Intinya apa? Intinya itu amal soleh. Maka ilmu yang tidak bisa mengantarkan kita kepada amal soleh, tidak mengantarkan kita kepada amal soleh, maka ilmu itu tidak ada manfaatnya. Jadi nanti ilmu itu ada yang bermanfaat, ada juga rupanya ilmu itu yang tidak bermanfaat. Oleh itu dalam doa, kita itu dianjurkan kalau subuh, selesai sholat subuh, kemudian kita berzikir, selesai berzikir, maka kita itu dianjurkan baca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma. Nah, kita dianjurkan doa seperti ini. Yaitu doanya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Wahai Tuhanku, saya minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, ilman nafi'an wa rizqan thayyiban, rizki yang thayyib, halal, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Kita minta sama Allah 3. Dan kita berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan aku berlindung kepada Engkau, Tuhanku, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang enggak bisa khusyuk, tidak bisa takut. Wa min nafsin la tashba, dari hawa nafsu yang tidak pernah puas. Wa min du'ain la yusma', dan dari doa yang tidak didengar. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan kita itu suruh minta sama Allah ilmu yang bermanfaat, dan kita suruh berlindung kepada Allah Ta'ala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Berarti apa? Ilmu itu ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Apa bedanya itu? Bedanya itu di sini, ini beda, ini ilmunya bermanfaat dan tidaknya itu di mana? Bedanya itu kalau ilmu mengantarkan amal soleh, ilmu itu bisa menjadi sarana untuk kita itu bisa beramal soleh, maka berarti ilmu itu bermanfaat. Tapi kalau ilmu yang dipelajari cuma wawasan dan wawasan, tidak menambah amal soleh kita, tidak menambah ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, maka berarti ilmu itu tidak bermanfaat. Sehingga bahwa semakin banyak ilmu yang kita pelajari, tapi rupanya amal kita nggak nambah-nambah, berarti semakin banyak nanti pertanyaan di hari kiamat. Jadi semakin banyak nanti persidangan di hari kiamat. Nah itu, ilmu itu nggak tujuan. Ilmu itu bukan tujuan. Tujuan kita belajar itu apa? Untuk mengamalkan. Karena kita masuk surga dengan amal kita. Nah itu setelah kita itu belajar dan kita tahu ilmunya, kewajiban kita itu harus beramal. Kewajiban harus beramal. Kita amalkan. Apa yang kita pelajari itu kita amalkan. Setelah kita bisa pelajari, kemudian kita bisa beramal ilmu yang kita pelajari itu, maka bukti kalau kita itu cinta sama sahabat kita, cinta sama orang tua kita, cinta sama istri kita, anak kita, maka setelah itu ilmu itu kita ajarkan kepada yang lain. Kita ajarkan kepada yang lain. Jangan sampai kita menjadi orang soleh, tapi keluarga kita nggak soleh. Kenapa? Karena kita itu pengen masuk surga itu bersama-sama. Program kita itu kita masuk surga itu dengan orang-orang yang kita kenal semua. Kita pengen kita itu masuk surga bareng-bareng. Jangan sampai kita menjadi orang soleh dan kita nikmati sendiri. Kita nggak peduli dengan istri kita, dengan anak kita, orang tua kita, tetangga kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita nggak peduli. Jangan. Karena kita masuk surga itu kita pengen bareng-bareng. Maka bukti imaniyah kita, bukti ukhuwah kita, percintaan kita dengan orang-orang lain, maka kita itu ajarkan kepada mereka ilmu yang sudah kita pelajari dan sudah kita amalkan. Setelah itu apa kewajiban kita yang ketiga? Kewajiban kita berdakwah. Dakwah itu maksudnya apa? Watawasau bil haqqi, saling menasihati di atas kebenaran. Maksudnya kebenaran itu apa? Untuk mengamalkan ibadah, menjalankan ketaatan, meninggalkan keharaman. Watawasau bis sabri, demikian juga kita itu menasihati untuk sabar. Sabar dari apa? Dari musibah. Kita nasihati orang-orang itu supaya mereka itu sabar dari musibah yang ada.
Dan ini tawaso ini itu namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Itu dinamakan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita wajib untuk berdakwah kepada Allah Ta'ala. Berarti di sini kalau kita pahami berarti kewajiban kita itu ada 3. Kewajiban kita itu ada 3. Yang pertama kita wajib untuk berilmu, kemudian kita wajib untuk beramal, kita wajib untuk berdakwah. Semua ini mesti butuh kesabaran. Dalam belajar kita butuh sabar. Kenapa? Karena kalau kita nggak meluangkan waktu, nggak luang-luang waktu kita untuk belajar. Ngaji, apakah kita itu bisa ngaji kalau kita nggak luangkan? Nggak bisa. Kenapa? Karena banyak sekali kesibukan yang melalaikan kita itu banyak. Kapan kita bisa ngaji? Kalau kita luangkan. Kalau kita luangkan, kita paksakan diri kita untuk ngaji, baru kita bisa ngaji. Dan ngaji itu butuh kesabaran. Karena butuh waktu lama. Ngaji, setelah kita ngaji butuh sabar, kemudian kita mengamalkan lebih butuh kesabaran lagi. Kenapa? Karena harus melawan hawa nafsu kita. Yang awalnya dulu kita makan riba, setelah belajar kita tahu hukum riba itu hukumnya haram. Itu harus kita pertentangan dalam diri kita. Kita harus melawan hawa nafsu, ilmu kita tabrakan dengan hawa nafsu kita. Maka sabar lebih ekstra lagi untuk kita itu bisa menundukkan hawa nafsu kita, tunduk di atas ilmu yang kita pelajari. Dan itu nggak mudah. Setelah kita itu bisa menundukkan, setelah itu kita mendakwahkan kepada orang lain, itu lebih berat lagi. Kenapa? Karena kita harus bertabrakan dengan manusia yang lainnya. Di situ nanti kita akan memiliki banyak musuh di situ itu. Ketika kita itu mulai menyampaikan kebenaran di hadapan manusia yang lainnya. Sehingga maksudnya apa? 3 perkara ini kita itu semuanya butuh kesabaran. Butuh kesabaran, maka itu kita butuh sabar dalam belajar, sabar dalam beramal, dan kita juga harus sabar dalam berdakwah. Kalau kita bisa menjalankan 3 perkara ini, maka kita itu telah keluar dari kerugian. Berarti alhamdulillah kita keluar dari kerugian yang ada. Tapi kalau ada orang yang dia itu bisa menjalankan nggak semua, tapi dia itu menjalankan cuma 1 atau 2, maka dia gugur kewajiban yang 1, tapi dia masih memikul kewajiban yang lain. Contohnya gini, misalkan ada orang yang dia itu bisa belajar, tapi dia nggak bisa mengamalkan dan nggak bisa mendakwahkan. Maka kita katakan berarti kewajiban belajar gugur. Dia masih menanggung 2, masih menanggung amal dan masih menanggung dakwah. Kalau ada orang bisa 2, dia bisa belajar, dia bisa mengamalkan, tapi nggak bisa berdakwah, maka 2 kewajiban gugur. Tapi dia masih rugi dalam masalah dakwah. Atau ada orang dia itu belajar, tapi dia itu nggak bisa beramal, tapi alhamdulillah dia itu bisa berdakwah. Orang punya ilmu, bisa mendakwahkan ilmunya, tapi dia nggak bisa mengamalkan untuk dirinya sendiri. Maka dia 2 kewajiban gugur, yaitu ilmu dan dakwah, tetapi amal masih dia tanggung sampai hari kiamat. Walaupun dicela sama Allah Ta'ala. Walaupun Allah Ta'ala mencela orang-orang yang dia itu mengatakan sesuatu dan dia itu nggak mengamalkan. Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian itu mendakwakan, mengatakan apa yang kalian tidak ucapkan, yang tidak amalkan itu? Kenapa kalian itu mendakwakan sesuatu yang tidak kalian amalkan sendiri? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat keras sekali kemurkaan Allah bagi orang-orang yang mengatakan apa yang dia tidak perbuat. Maksudnya apa? Orang seperti itu jelek. Tapi lebih jelek lagi kalau dia itu nggak punya ilmu juga. Orang nggak punya ilmu, nggak beramal, nggak berdakwah, itu lebih jelek lagi. Sehingga ketika ada seseorang yang dia itu ngomong di hadapan Abdullah bin Mas'ud, wailun, celaka bagi orang yang tidak berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Maka apa kata beliau? Celaka lagi orang yang tidak tahu mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar. Dia alhamdulillah dia sudah tahu ini yang ma'ruf, ini yang mungkar, itu sudah tahu, alhamdulillah gitu. Dia sudah bisa bedakan. Dengan ilmu yang dia miliki itu sudah alhamdulillah. Cuma dia punya kewajiban yang belum dia tunaikan, yaitu dakwah, mengajarkan itu kepada manusia. Tinggal itu PR dia itu. Tapi lebih celaka lagi siapa? Orang yang tidak tahu mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar, tidak tahu mana yang sunnah, mana yang bid'ah, tidak tahu mana yang maksiat dan mana yang ibadah, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang riba dan mana yang jual beli yang sah. Nggak tahu sama sekali. Itu lebih parah lagi orang seperti ini. Sehingga apa? Sehingga jangan sampai orang berpikiran daripada saya belajar nanti saya dipaksa untuk beramal dan saya nanti dipaksa juga untuk berdakwah. Mending saya jadi orang bodoh sajalah itu. Orang bodoh aman. Orang bodoh kan nggak dipaksa untuk beramal, dia nggak tahu kan itu. Orang bodoh nggak bisa. Mending saya jadi orang bodoh sajalah itu. Kenapa? Rupanya belajar itu tugasnya berat sekali orang belajar. Kalau sudah belajar, harus mengamalkan, harus mendakwakan. Aduh, daripada susah-susah seperti ini, mending nggak usah belajar sajalah itu. Nah, kita katakan, kalau Anda nggak belajar, berarti kewajiban yang belum gugur itu 3.
itu nanti akan dihisap sama Allah di hari kiamat, sehingga kerugiannya luar biasa itu. Yaitu masalah ilmu nggak punya, amal nggak punya, kemudian juga dakwah nggak punya. Kalau orang mengatakan ya, yang penting saya beramal sajalah, gitu. Saya nggak usah punya ilmu karena nanti saya berdakwah susah lagi itu. Yang penting saya beramal. Kita katakan, dari mana Anda bisa tahu kalau amal Anda itu benar? Bagaimana, dari mana Anda tahu kalau amal Anda itu benar? Kalau amal Anda itu halal, dari mana taunya itu? Mungkin Anda meyakini itu halal, tapi perkara itu haram. Mungkin Anda meyakini itu benar, padahal salah di hadapan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena nggak punya ilmu. Sehingga yang pertama itu berilmu. Kita itu belajar, setelah kita belajar, kita berjuang untuk mengamalkan dalam diri kita. Kemudian kalau kita sudah beramal, maka kita berjuang untuk mendakwahkan. Dan dakwah itu yang pertama keluarga dulu. Kalau itu Allah Ta'ala mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kalian dan keluarga dari api neraka jahanam. Keluarga kita dulu yang kita pikirkan. Kalau keluarga sudah kita dakwai, sudah kita ajari, setelah itu baru berpindah ke keluar dari rumah tangga kita. Sehingga kalau kita bisa menjalankan 4 perkara ini, yaitu ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Sabar dalam belajar, sabar dalam beramal, sabar dalam berdakwah, maka itu pahalanya luar biasa. Dan itu cara supaya kita bisa keluar dari kerugian yang ada. Kalau kita nggak bisa menjalankan itu, berarti kerugian itu masih kita pikul. Dan kita nanti rugi yang paling besar ketika nanti kita rugi di hari kiamat. Ya, sampai di sini pembahasan kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain.